Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai dashboard dari PT Telkom. Nah, di sini eh, kami mengambil dua rasio. Kita menggunakan dua rasio di sini untuk menganalisis tren dari perusahaan. Nah, di sini ada rasio likuiditas dan juga rasio profitabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dashboard mengenai rasio likuiditasnya. Nah, di sini telah disediakan ada tahun, kemudian ada slicer rasio. Di sini sudah digambarkan pada current rasionya eh, pada tahun 2018 terjadi eh, peningkatan peningkatan terbesar. Kemudian peningkatan terendah itu terjadi di tahun 2020. Kemudian untuk quick rasionya di sini paling tinggi itu pada tahun 2022. Kemudian untuk cash turnover rasionya itu yang paling tinggi itu pada tahun 2019. Kemudian untuk cash rasionya itu uh, konstan ya, konstan, nggak ada yang terendah dan nggak ada yang tinggi. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk mencari misalnya kita mau mencari di tahun 2018. Nah, di sini bisa muncul di tahun 2018 totalnya di sini di current rasio, kemudian di sini seperti itu. Kemudian mau mencari di tahun 2019. Nah, seperti ini. Atau di tahun 2020. Nah, kayak gini. Baik, setelah dilakukan perhitungan dari penurunan signifikan yang terjadi pada tahun 2020 yang digambarkan dalam dashboard, hal ini kemungkinan disebabkan oleh liabilitas jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari aset lancarnya. Nah, di dalam laporan posisi keuangan TLKM itu liabilitas jangka pendek yang lebih besar, peningkatannya terjadi secara terus-menerus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, selain itu di tahun 2022 TLKM mengalami penurunan laba sebesar 16,19% dari tahun sebelumnya, sehingga hal ini bisa menjadi penyebab dari kurangnya tingkat kemampuan aset perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya. Setelah menghitung cash turnover juga terdapat penurunan secara berkala dari tahun 2018 yang dimana yang paling signifikan terjadi di tahun 2021. Nah, hal ini kemungkinan dikarenakan perusahaan memperpanjang periode penyelesaian piutangnya atau mengurangi pembayaran utang, sehingga perusahaan cukup sulit untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada tahun 2021. Nah, namun pada tahun 2022 perusahaan sudah mulai mengalami peningkatan pada rasio perputaran kasnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam penggunaan kas. Ini saya akan menjelaskan rasio profitabilitas dari PT Telkom dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Rasio yang pertama adalah return on asset. Jadi bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset yang telah digunakan. Nah, pada ROA ini PT Telkom mengalami fluktuasi. Sebenarnya hampir semua rasio mengalami fluktuasi, kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun yang terlihat penurunannya yang sangat signifikan itu pada tahun 2019 ke tahun 2020. 2019 ke tahun 2020 ini penurunannya sangat signifikan. Begitu pula di rasio return on equity. Jadi rasio return on equity atau ROE di sini melihat bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan ekuitas yang digunakan. Selanjutnya adalah ROCE. Jadi ROCE di sini itu bagaimana perusahaan dapat menggunakan seluruh modalnya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, pada PT Telkom ini perusahaan justru mengalami penurunan tapi secara bertahap, tidak terlalu signifikan, tapi lumayan banyak.
Nah, jadi pada tahun 2020, pada tahun 2019 ke pada tahun 2019 itu Roche menghasilkan 0,233 dan tahun 2020 itu menghasilkan 0,218. Pada tahun 2021 di sini tahun 2021 menghasilkan 0,21 dan tahun 2022 menghasilkan 0,177. Selanjutnya GPM. Jadi GPM ini gross profit margin. Nah, GPM di PT Telkom sendiri itu sebelumnya GPM itu rasio yang menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari produk yang telah terjual. Di PT Telkom itu sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2022. Hal ini dikarenakan oleh pandemi yang masyarakat beralih pada WiFi daripada menggunakan data seluler. Mengingat pada saat pandemi itu banyak terjadi WFH maupun PHK. Jadi dalam rangka penghematan biaya, karena pada satu keluarga sendiri itu kan tidak mungkin hanya satu yang membutuhkan data seluler, tapi lebih dari satu. Hal itu juga dipertimbangkan. Pada tahun 2020, GPM PT Telkom itu menghasilkan 0,319% dan tahun 2021 ini menghasilkan 0,3 tahun 2021 itu menghasilkan 0,332 dan tahun 2022 itu menghasilkan 0,269. Hal ini penurunannya cukup sangat banyak yang disebabkan oleh pandemi. Setelah menghitung dari rasio profitabilitas di dashboard, kita dapat mengetahui mulai dari ROA, ROE, kemudian ROCE, dan juga GPM sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, kenaikan dan penurunan yang telah dijelaskan bisa disebabkan kemungkinan karena adanya kenaikan penjualan pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, semua pekerjaan dan juga sistem sekolah dialihkan menjadi online sehingga hampir seluruh pelajar menggunakan data seluler untuk kelancaran dari proses pendidikannya. Nah, pada tahun 2022 tiba-tiba angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi, yaitu sekitar 3%. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh peralihan dari konsumsi yang awalnya menggunakan data seluler beralih ke WiFi. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena pada saat pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan perekonomian yang tidak stabil, di mana penurunan perekonomian yang banyak dialami oleh masyarakat di Indonesia tujuannya penghematan biaya yang lebih terjangkau. Nah, media untuk kuliah dan sekolah secara daring ternyata banyak menghabiskan data seluler, dan dalam satu keluarga juga tidak mungkin hanya satu individu ya misalkan yang membutuhkan data seluler, sehingga peralihan dari data seluler ke WiFi menjadi alternatif masyarakat Indonesia. Karena juga yang kita ketahui bahwa COVID-19 mengharuskan kita untuk tetap berada di tempat tinggal masing-masing, sehingga untuk meminimalisir dari biaya, maka beberapa masyarakat, bahkan kemungkinan kebanyakan dari masyarakat menggunakan WiFi.